pernikahan berkelompok pada zaman pra-Islam pada waktu itu. Sehingga nabimu itu lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya, di dalam satu riwayat dikatakan 3 hari mereka bercampur. Nama asli daripada bapaknya nabimu yang dinazabkan oleh Aminah itu bukan Abdullah, tetapi Abdullat. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Kita tuh harusnya ya saling menghargai, saling menghormati. Itu apapun itu agamanya kita sama-sama saling meyakini. Jadi nggak penting juga. Pak ya. Lukman, Ya. yang jadi guru BP deh di sini. Saya mau nanya dulu. Kenapa kalian pakai toa buatan orang Yahudi, Pak? Coba Bapak jawab saya. Kalau itu sih nggak tahu ya, toa itu dibuatan Yahudi atau apa. Saya nggak banyak. Bapak nggak tahu? Enggak. Oh, jadi yang selama ini Bapak tahu apa? Taunya apa, Pak? Taunya Coba saya tanya, jadi dia nggak tahu. Internet Taunya Bapak apa, tahu Pak? nggak? Internet sama telepon, HP itu buatan orang Yahudi, Bapak tahu nggak itu? ATM, saya tanya Bapak pakai ATM nggak? Kenapa pakai ATM? ATM itu kan buatan orang Yahudi, Pak. Pertama kali yang menerbitkan dari Citibank. Terus apalagi? Kenapa Anda pakai buatan orang Yahudi dan orang kafir, Pak? Tapi teman-teman Anda, seukuah Anda, sering mengkafir-kafirkan, menganjing-anjingkan orang kafir. Bapak dengar nggak tadi? Masuk-masuk bilang kami anjing. Kenapa? Kenapa kalian Muslim itu dididik dari kecil untuk mengutuk orang Kristen dan orang Yahudi? Kenapa, Pak? Dan itu di-brainwash-kan ke otak Anda dari sejak bayi, sejak kecil. Anak-anak umur 3-4 tahun, mereka sudah bisa mengatakan orang Kristen itu anjing, orang Yahudi itu babi. Kenapa begitu, Pak? Coba Bapak bisa jelaskan nggak? Sebenarnya apa sih yang diajarkan di madrasah atau pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah Islam Bapak itu? Apa sih yang diajarkan? Ya, menurut saya, karena begini, saya melihat anak-anak sekolah minggu saling mengasihi, saling menyayangi. Karena saya di anak-anak sekolah Islam, minggu ya, Pak, agama Kristen itu pun kita diajarkan seharusnya untuk diajarkan mendoakan di teman-temannya, agama Islam juga, Ibu, diajarkan kita saling mengapa menghargai, kalian Muslim, menghormati. ini saya dengar sendiri loh, saya lihat sendiri pakai mata saya loh ini. Ya. Anak-anak umur 4-5 tahun itu sudah bisa mengatakan orang Kristen kafir, anjing, orang Yahudi babi. Kenapa, Pak? Dari sejak kecil kalian dididik untuk membenci orang Kristen dan Yahudi. Saya pengen tahu. Oh, itu mungkin ya bukan nggak semua orang Islam seperti itu sih menurut saya. Kita tuh. Berarti Bapak nggak pernah dididik di pesantren kali, atau Bapak nggak pernah dididik di madrasah? Karena kalau kita lihat, bukan saya masalah dididik di pesantren atau di itu anak-anak Kristen semuanya, semua Kristen Islam ya itu kafir, dijauh-jauhin karena kalian kita diajarkan orang Kristen sama umat Islam sama bahkan saling ya Pak, menghargai agama satu sama lain. Teman saya Pak Katolik masuk rumah sakit Islam, ditanya agamanya apa, nggak diurus tuh Pak di rumah sakit Pak. Benar. Saya sendiri. Benar. Saya juga pernah pengalaman itu, teman saya. Itu pengalaman saya, Pak. Bahkan orang mau kontrak rumah ditanya agamanya Kristen, dia nggak mau loh di kontrakin rumah karena agamanya Kristen. Serius. Tapi kalau Anda ke sini, Pak, di Amerika sini punya hukum namanya the Samaritan Law. Samaritan Law artinya dia tidak memandang agama, suku, ras, kamu punya nggak punya. Ketika kamu masuk rumah sakit tanpa ditanya agama, kamu diurus. Makanya imigran Muslim itu nggak pernah lari ke Arab Saudi. Betul nggak Pak J? Kenapa orang-orang Muslim itu larinya ke Belanda, ke Amerika, ke Kanada, dan ditampung di sini, termasuk ke Jerman. Tapi kalian di Muslim, di negara-negara itu kemudian merusak, mendirikan syariat Islam. Sekarang diusir kalian dari Eropa. Eropa sekarang membuat satu kebijakan yang luar biasa, dimulai dari Perdana Menteri Belanda, ya, bahwa kita harus mengekspos apa itu ajaran Islam, menyadarkan Eropa, dan ini yang saya bawa adalah ke Amerika. Kita akan mengkampanyekan untuk mengusir Islam dari Amerika. Ya, kita akan mendelete agama Islam ini keluar dari Amerika, Pak. Dan saya nggak main-main dengan hal itu. Ya, kami akan mengadakan meeting besar-besaran. Kami bersatu padu untuk apa?
mendelete Islam ini harus keluar dari Amerika. Iya. Daripada ada kerusakan besar-besaran. Betul, betul. Itu yang sedang kita lakukan, ya. Karena Islam dimanapun adalah seperti anak keledai liar. Kaki kalian menentang saudara-saudaranya. Ya, itulah nubuatan kalian. Buktinya di negara-negara seukuah mereka kok nggak diterima gitu loh. Nggak diterima karena Karena merusak. Islam itu harusnya diterima jadi pengungsi pertanyaan, besar-besaran kan gitu. itu di Libanon. Libanon tadinya mayoritas Kristen ya. 75% Iya. Kristen. Begitu mereka dimasukkan ngerusak itu di Libanon. Bapak baca itu orang Wah, Libanon rusak. yang rumahnya dibom. Rusak, Orang Kristen. rusak. Libanon tuh Arab ya, orang Kristen Arab ya, berbahasa Arab. Ya. Begitu masuk ke negara itu dirusak Pak pasti. Pasti itu. Pasti. Makanya kalian sama pemerintah Arab Saudi Bahkan presidennya harus Kristen itu kan, Lebanon itu. Iya. Kenapa larinya nggak ke negara-negara Brunei, Islam? Kenapa nggak ke Arab Saudi? Negara Arab nggak mau terima. Mesir aja menutup pintu perbatasannya. Nggak mau. Mesir aja nggak mau terima, Pak. Nggak mau. Nggak mau terima kalian orang Muslim. Nggak mau. Beneran nggak mau itu. Harusnya jadi bahan perenungan lah. Kenapa kan gitu? Iya. Makanya mereka mengeluh kenapa orang bangsa-bangsa Arab nggak mau menerima pengungsi Muslim ini. Mereka menutup loh Pak, ditutup itu perbatasannya sama Mesir. Iya, benar. Kan dari dulu gitu. Itu Ibu, halo, saya mau bertanya. Kenapa orang Yahudi di sana sangat benci sekali sama orang Kristen sampai diludahi gitu? Kenapa itu ya? Kalian itu diludahi kalian, bukan kami, Pak. Yang diludahi itu kalian, bahkan kalian itu dibom. Kok orang Yahudi sangat tidak suka sama orang Kristen? Kenapa? Mana datanya? Mana datanya? Iya, mana? Datanya mana? Orang Yahudi nggak pernah ngeludahin saya, Pak. Nggak ada. Saya punya teman di sini, orang-orang Yahudi nggak pernah ngeludahin kami. Nggak ada. Jadi jangan kau bilang orang Yahudi meludahi, mana ada. Saya dan juga apa yang namanya Tuhan Yesus itu sebenarnya sih menurut saya Tuhan Yesus itu utusannya Allah, dia hanya utusan. Catlah. Nggak apa-apa, puji Tuhan, dia sebut Tuhan Yesus kan. Iya. Puji Tuhan. Kalian bilang Tuhan ya kan. Nah, saya jelasin Tuhan Yesus kan. Nah, dia itu kan sebenarnya Tuhan yang mana gitu, sedangkan dia atas nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Nah, Allahnya itu siapa? Oh, satu Pak. Tadi Bapak bilang Yesus itu diutus oleh Allah. Di mana dalilnya, Pak? Kalau saya boleh tahu. Satu-satu dulu. Di mana? Di dalam Quran dikatakan Yesus itu, Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah. Dalilnya dulu lah. Yaitu bilang apa namanya? Yesus dan Roh Kudus Allah. Nah, itu sebenarnya Allah itu siapa? Allahnya itu siapa? Tuhan Yesus. Iya, enggak sih mau tanya. Allah, Yesus dan Allah itu siapa gitu loh. Kalau yang mana tadi dulu dong? Kata kamu bilang ini. Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah. Gimana datanya? Itu dulu dong, satu-satu. Saya justru cuma bertanya, jelasin. Oh iya, kalau bisa Anda tadi dapat data itu dari mana? Itu yang kita tanya. Makanya kalau kalian mau mempelajari, pengen tahu iman kami, seperti saya Pak, saya tuh mempelajari iman kalian. Saya nggak asal, ketika saya tanya, saya nggak ngawur, saya tahu jawabannya. Kami belajar Pak, kami apologet Kristen itu belajar. Kami belajar fatwa kalian. Kami belajar mengapa iman kalian berdasarkan Quran dan hadis. Kami pelajari hadis-hadis kalian itu. Kami mempelajari asbabun nuzul, ayat-ayat Quran kalian. Saya mempelajari bagaimana Quran itu sampai di tanganmu sampai sekarang, yang kamu pakai adalah versi hafalan Imam Hafs 1924 di Kairo Mesir, itu saya pelajari Pak. Saya beli bukunya, mahal-mahal loh bukunya. Rekonstruksi sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal, Quran and its Historical Context, Profesor Gabriel Said Reynolds. Apalagi Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Ada 5 itu bukunya Jalaluddin Al-Suyuti. Itu aja. Bukan, pertanyaan Yesus saya begini, ketika Anda bertanya, Yesusnya siapa, Allahnya itu siapa? Anda itu cuma dengar-dengar, datanya mana? Datanya mana? Ya itu sebut aja itu Allah siapa. Sebentar Pak Lukman. Oke. Ini Islam ini bentar Bang. Islam ini terbiasa berbohong ya. Tadi itu pernyataan bukan pertanyaan.
Yesus itu kan diutus Allah. Tuhan Yesus itu kan diutus oleh Allah. Itu pernyataan bukan pertanyaan, bro. Coba jujur sama diri Anda. Ya, saya mau satu-satu nih. Pertanyaan Anda akan saya jawab semuanya. Tapi fokus dulu. Di mana dalil dari pernyataan Anda yang mengatakan Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah? Coba, itu dulu di dalam Quranmu. Coba, Pak, ditunjukin dulu dong dalilnya. Gak tahu, dia tuh cuma denger-denger dari TikTok, dari para apologet tuh yang Yesus kan cuma utusan begini, tapi mereka nggak belajar sendiri sebenarnya. Mereka juga nggak pernah baca Alkitab kita. Makanya jangan suka Kabur dia kan, kabur dia. gitu itu pertanyaan termakan gosipan ya gitu itu. Ya Togar, Bang Togar. Bang Togar. Monitor Bang Togar. Ya, mereka Togar. itu terbiasa gitu. Pertamanya sopan, lama-lama kan kayak gitu kan. Tinggal ditunggu aja. Makanya Wujud itu. aslinya. Kalau sudah sopan-sopan gitu, pertama itu pasti hatiku, wah ini nggak enak, hatiku nggak enak ini. Pasti. Nggak sampai 5 menit ketahuan. Nih ya, gua mau jawab si Kinca ide ya. Dunia tanpa Yesus damai. Salah. Justru Yesus itu yang membawa damai. Tanpa Yesus itu nggak ada kedamaian. Tengok tuh, Israel sama Palestina sekarang. Mereka cuma butuh Yesus itu. Kalau mereka sudah menyatu di dalam Yesus, damai dunia ini. Ya, karena Yesus nggak pernah ngajarin perangin yang ono, perangin yang ini, nggak pernah. Nggak pernah. Yesus itu, dunia itu butuh Yesus untuk mendamaikan seluruhnya. Dialah sang raja damai, raja Iya, damai. dia Nggak namanya ada di Raja atasnya Damai. berarti. Sebut Raja Salem itu kan Raja Damai. Ya, dunia tanpa Islam lebih damai lagi. Ya, Feby. Oh, Mister apologet di sini sekarang. Halo, Mister. Halo. Halo. Loh, langsung takut si Rahardian. Tadi dia minta naik loh. Udah aku naikin dia langsung takut ada si Mister. Kabur dia. Suaranya jelas nggak nih Agatha? Atau masih kayak tadi malam? Wah, ini mah jelas banget ini. Jelas. Ini dikit. Lagi bahas apa ini? Bahas kambing. Jadi di dalam Alkitab dikatakan ya, ada satu Islam ya, bukan di dalam Alkitab ya. Islam bilang gini. Tuhan Yesus itu diutus oleh Allah katanya. Memangnya ada dalilnya? Agatha, kau nggak malu tinggal di Indonesia, Kak Agatha? Yang kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Kak Agatha. Yang sok-sokan
nggak tahu sejarahnya ini, nggak tahu sejarahnya ini. Indonesia merdeka atas teriakan Allahu Akbar. Agatha Indonesia Ibu. merdeka itu karena Amerika, Jangan. karena Amerika ngebom Jepang. Kamu baca Hei. nggak sih? Iya, bener itu, Ya itu bener. Indonesia merdeka karena jasa Amerika. Amerika ya itu ngebom kemerdekaan Nagasaki, Indonesia Hiroshima. sekutu kembali Lalu Bener. ditarik. Belajar Tentara sejarah Jepang dulu, ditarik. Bu. Itulah pada kesempatan itu Api. Soekarno. Ada Kamu nggak baca peperangan sejarah? Surabaya karena kalian tidak tahu. Lulusan SD, udah pelajari sejarah Agatha, sampai Agatha selesai Najib. kamu. Agatha Najib, betul nggak sejarahnya bahwa ketika Nagasaki Hiroshima dibom Allah oleh ya. Amerika, Bumi yang maka kalian Indonesia mengumumkan di sela-sela penarikan tentara Jepang itu, betul nggak? Betul, itu sejarah itu Itu sejarah, sejarah. botol. Jangan buta kau, Bu, Nenek Gayung. Jangan merem, jas Itu merah. saat Amerika Serikat ngebom Jepang. Baca dong sejarahnya. Ketika perang itu Jepang sudah menguasai Indonesia pada waktu itu. Sudah itu. Sudah menguasai Seluruh Indonesia. seluruh Asia dikuasai Jepang. Lalu Gimana ketika sih? Nagasaki, Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat, di sela-sela penarikan pasukan Jepang kembali ke Jepang karena kalah perang, pada waktu kevakuman dan kekosongan saat itu mereka mendesak Soekarno dan Hatta. Mereka bahkan menculik Soekarno dan Hatta. Ngerti kamu? Untuk apa? Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Botol nggak baca sejarah. Atas berkat rahmat Allah, atas berkatnya Amerika ngebom Jepang. Baca dong kitab sejarah. Nggak Itu juga belajar ada. SD. Iya, itu juga ada perannya Laksamana Maeda, orang Jepang. Iya, itu ambil Ternyata kafir kesempatan. juga yang merdekakan Indonesia. Iya, kapir-kapir juga. Aduh. Bukan, saya tanya dulu sama Mr. Apologet. Betul nggak pada waktu itu gara-gara Amerika ngebom dari Pearl Harbor, dia ngebom ke Nagasaki, Hiroshima pada waktu itu, ya. Kemudian di sela-sela kevakuman itu ketika ditarik tentara Jepang itu sejarah, lalu di antara kevakuman itu mereka tergesa-gesa, Suyuti Malik kalau nggak salah yang ngetik Ya, teks Sayuti Malik. proklamasi kemerdekaan Indonesia, betul nggak di tengah-tengah kevakuman itu? Betul. Setelah kemerdekaan ada lagi sekutu masuk, itulah Bandung Lautan Api. Ya makanya Ya Allah. itu Itu tahun lautan berapa Bandung Bandung Lautan Asmara tuh. Gak ada nyambung-nyambungnya. Bandung Lautan Api tanggal berapa, Bu? Surabaya sekutu Iya, masuk tahun berapa itu? Itu bulan berapa itu Surabaya? Bulan berapa? kemerdekaan. Oke, Bulan oke. berapa? Peristiwa Bandung Lautan Api itu tahun berapa? Bulan apa tahun berapa? Hey, Oke, jadi peristiwa jelas Bandung ya. Lautan Api itu tahun berapa? Sebentar Agatha. Guys, Hani, diam. Jadi jelas ya bahwa di tengah-tengah kevakuman itulah tentara sekutu belum datang pada waktu itu, maksudnya lagi pada menarik ya, pada waktu masih terjadi kekacauan gara-gara Nagasaki, Hiroshima dibom. Di sela-sela kekacauan itulah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya dalam kondisi tergesa-gesa. Ya, kamu harus mengakui itu. Ya, ambil kesempatan, betul. Iya, ambil kesempatan pada waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Dan pada waktu itu ketika tentara sekutu mau masuk lagi ke Indonesia, apa terjadi peperangan-peperangan? Di mana tuh? Banyak tuh, gue lupa sejarahnya. Tapi Indonesia mengumumkan kemerdekaannya itu karena apa? Karena Amerika ngebom Jepang. Kamu harus tahu itu. Ya. Nah, karena sudah mengumumkan kemerdekaannya, maka kemudian terjadi apa? Konferensi meja bundar lah apa segala macam pada itu untuk apa? Iya. Untuk menyatukan bagaimana nih akhirnya diakuilah kemerdekaan Indonesia itu, betul nggak? Betul. Enggak. Betul. Baca sejarah dong kamu tuh. Ya, ya. Di- Akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Ya. Itu di Den Haag itu. Konferensi kedua itu. Oh, buka mute-nya, Pak Mister. Mana? Oh ya. Ini baca online. Selamat. Justru Ya, ini. VOC. Ya, ini yang seneng aku. Ini yang suka aku. Ini yang suka. VOC ternyata membantu menyebarkan Islam. Inilah orang-orang yang tidak menghargai kemerdekaan Indonesia. Itu. Ini Dibaca Ibu. Punya NU. Baca. Punya NU, organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. Dibaca Ibu. Judulnya, Bu. Dibaca Ibu. Oke, manusia baca. yang ingin mengetek Ibu. Roma, Yesus mereka disalib. Halo Ibu.
Sabar Oh, Ibu. baca. Kan kalian Minum siapa? air dulu Bu. Sabar Aduh, ini Bu. orang nggak pernah pakai mata, nggak pernah pakai telinga ya. Mulut aja dari kemarin. Baca dulu itu. POC itu Tuh. membantu pengislamisasian. Gimana sih? Nggak bisa baca dari Nah, kemarin. ini ya. Baca ya. Selama ini VOC ya, atau organisasi dagang Hindia Belanda ya, dianggap selalu identik dengan misi kristenisasi di Indonesia. Anggapan ini tidak valid. Ya, baca nih. Tidak valid. Data sejarah menunjukkan bahwa VOC adalah organisasi dagang murni yang tidak pernah memperhitungkan agama. VOC tidak memperalat sajeng peralat Islam untuk menggempur Katolik. Jadi VOC ini menggunakan agama justru untuk membuat perang di antara sesama umat beragama. Ya. Untuk memuluskan bisnisnya. Ya, untuk memuluskan bisnisnya. Dia nggak peduli dengan agama umat. Iya. Bisnis, murni bisnis mereka. Dengan Iya. berbagai cara. Nih, dalam sejarah gereja disebutkan bagaimana pihak gereja pun menyayangkan VOC yang seringkali bekerja sama dengan raja-raja Islam Nusantara dalam rangka untuk memerangi orang Portugis yang Katolik. Oke? Jelas. Oke, oke. Jelas. Dari dulu jelas itu. Tuh, Bu Gaisani itu dibaca itu. Telinganya digunakan, mulutnya aja yang digunakan. Telinga sama mata tuh. Pakai. Jangan tutup telinga, tutup mata. Congor yang dibesarin. Janganlah. Ayo. Cerdas sedikit lah orang Indonesia. Loh. Iya, atas izin Allah, atas izin Allah. Apa sih lu ini? Kayak nggak pernah mau. Kamu yang malu, Bu Gaisani. Belajar sejarah, Bu. Makanya disekolahkan tuh. Ya, wajib belajar 12 tahun itu dilakukan, Bu. 12 tahun ya? Betul nggak? Harusnya atas berkat rahmat kafir. Iya. Orang kafir. NU lagi ya, Pak? NU. Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar di dunia itu. Nah, itu ada Bu Maya tuh sama si Hyper. Ya. Halo Kak Agatha. Iya, halo Bunda. Tadi saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Agatha dari Abdul ya. Bahwasanya apakah Tuhan itu kayak mana tadi Kak jawab apanya? Apakah Tuhan itu mengakui saya di Tuhan? mana? Bukan, di mana di Quran Allah itu mengaku, akulah Tuhan. Perkataan Allah seperti itu. Ada nggak? Oke. Saya jawab pertanyaan Kak Agatha. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang di bawah ataupun Dalilnya aja, Bu. Di mana? Kita sama-sama membuka surat At-Toha ayat 14. Di sini menjelaskan, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku, katanya. Loh, itu kan perkataan Allah kepada Musa, Bu. Nggak ada, Bu. Akulah Tuhan, enggak. Akulah adalah Allah. Nggak ada dia ngaku Tuhan. Mana? Itu kan perkataan kepada Musa, kepada nabimu. Di mana Allah berkata kepada nabimu, Tidak. kepada Musa. Itu kan mengingat kisah Musa. Itu kan mengingat kisah Musa.
Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan Itu selain bertakwa Allah. kepada siapa, Bu? Kepada Musa bukan? Mister, coba Mister dibukakan dulu, Mister. Dia nggak ngaku Tuhan loh. Pertanyaan saya, di mana Allah mengaku Tuhan? Dia mengaku Allah lah, karena dia Allah. Dia nggak pernah ngaku dia Ini Tuhan. apa ini? Ini apa ini, Dia Kak? nggak, coba mana. Saya dengar. Aku adalah Tuhan. Mana? Itu yang Dibuka saya surat pertanyakan. At-Toha aja. Dibuka Iya, surat At-Toha aja. dari yang Ibu baca tadi, saya nggak mendengar dia mengaku aku adalah Tuhan. Dia ngaku Allah karena dia memang namanya Allah. Makanya dia bilang, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan katanya. Dia bukan Tuhan. Kak Agatha nggak tahu arti definisi itu. Aku ini Allah. Saya nggak gitu. nanya definisi, saya nanya pengakuan Allah yang mengaku, aku adalah Tuhan. Nggak ada. Allah tuh nggak pernah ngaku dia Tuhan. Lawak-lawak ya. Loh, memang nggak ada gitu tulisannya. Coba Ibu baca sekali lagi. Kok lawak sih? Lawak lah, Lawak Kak. sih. Loh, dia kan Allah, dia mengaku Allah. Orang namanya Allah, ya dia ngaku, aku adalah Allah. Tapi dia nggak pernah ngaku, aku adalah Tuhan. Dia nggak pernah ngaku itu. Coba, kayak Yesus dong ngomong, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, itu kan. Loh, Allah itu nggak pernah ngaku, akulah Tuhan. Aku adalah Allah, karena nama dia Allah. Sungguh Dia nggak aku ngaku ini Tuhan. Allah. Dia sudah Di situ sungguh terjemahannya aku juga Allah. bukan Tuhan ya. Di situ terjemahannya la ilahu. Sungguh Nggak ada aku, juga. Kak. Sungguh La aku ilaha itu illa. Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tiada Bukan Tuhan. Tidak ada tiada Tuhan selain. tiada ilah selain aku. Ilaha ilah. Salah. Ilaha ilah itu artinya apa, Bu? Ilaha ilah. Tuhan itu Rob. Tuhan itu roh. Sembarangan Tidak ngomong ada Sopiatul lonte. Ngomong sembarangan kamu. Widih, Muhammad itu Islam. Ajaran nabimu ya. Ajaranmu gitu. Apa ajaranmu? Pikiran gitu? kau tuh pikiran jannah. Iya. Jangan. Di jannah itu memang memang di jannahnya Islam itu dikasih uruban atroba alias pelacur surga. Al-Kahbah itu artinya lonte surga. Oh, makanya yang itu yang dipikir terus. Iya, makanya itu terus yang dipikirin. Apa yang dipikir Kalau itu yang kami terucap mengatakan bagi di orang bibir. suci segala sesuatu itu suci, tapi bagi orang yang berdosa, bagi orang yang najis, ya, apapun tidak ada yang suci, baik dalam pikirannya. Maksudnya pikiran. Segala perbendaharaan katanya itu ya gitu. Terus itu Mr. Apologet. Tadi mereka bilang katanya, kenapa kita mencuri kata Allah? Loh, mereka nggak tahu bahwa orang Kristen Arab sudah lebih dulu menggunakan kata Allah. Bahkan uskup di dalam ada uskup di Najran, orang Senajran itu namanya Abdullah. Iya benar. Dan itu abad ke-5 sebelum nabimu masih barang cair. Muhammad masih barang cair. Uskup, salah satu uskup Kristen namanya Abdullah. Oh, botol nggak baca sejarah. Lagian kalau yang dia permasalahkan itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Terjemahan bahasa Indonesia kita kan itu A-L-L-A-H, ya kan? Emangnya sama dengan bahasa Arab? Hyper, lain kali mulutnya diperbaiki ya, Hyper ya. Islam mulutnya diperbaiki ya, Islam ya, Hyper. Benerin dulu mulutnya ya. Jangan kayak gitu sama perempuan ya. Biar kamu dihargain. Iya, aku mau bertanya, makanya lama sekali aduh. Loh, tapi nggak mau maki, minta maaf dulu kamu. Gitu. Minta maaf. Iya. Minta maaf. Minta maaf ke Ibu Al-Hayat. Cepat. Sama ke ibumu juga. Minta maaf, Hyper. Kalau kamu memang gentleman, ayo minta maaf. Hyper. Iya. Minta maaf dulu ke Ibu Al-Hayat sama ibumu juga. Tersinggung dia. Sopiatul nggak tersinggung dia. Tersinggung ke Sopiatul.
Oh, nggak gentle sama Betul. sekali Itu memang kamu. didikan Mau orang tuamu memang didikan mau keluargamu memang tersinggung, seperti itu. mau tersinggung atau enggak, kamu perbaiki mulutmu itu. Ibumu dan ayahmu memang tidak membesarkan seorang anak laki-laki, tapi seorang pengecut seperti kamu memang. Memang itu didikan dan cerminan keluarga. Di keluarga saya kasih tahu kamu ya. Dari saya bayi sampai saya sudah setua ini, sebesar ini, di keluarga saya, orang tua saya tidak pernah berkata kotor satu kali pun saya dengar di kuping saya. Ya, kalau tidak mau dikata Betul. seperti itu, Kalau itu jangan adalah dong didikan nabi saya, keluargamu memang keluarga Allah saya lonte. ya. Yang kalau tidak Itu mau didikan dikatakan ibumu. seperti itu. Itu memang didikan Islam, keluarga Islam, didikan ibumu dari keluargamu memang seperti itu. Mereka tidak membesarkan seorang anak yang baik, beda dengan keluarga saya. Ya, makanya di keluarga saya, kami kalau bertengkar atau marah tidak satu kali pun kata-kata binatang itu pernah keluar dalam keluarga saya. Dari kecil sampai besar, tidak pernah saya mendengar orang tua saya berkata-kata kotor. Tapi kalau kamu memang itu didikan keluargamu seperti itu. Jadi kita sudah tahu itulah cerminan keluarga Islam. Oh ya, bawa Islam lonte. Mana ada Memang itu keluargamu keluarga lonte, memang keluargamu lonte. Gak usah dibanggain lah, ibumu lonte kan. Kamu anak asli lonte kan? Ya enggak? Kamu yang lonte. Hyper sudah hyper. Kamu anak lonte kan? Kamu anak asli mutaah kan? Janganlah kasar-kasar Ibumu ngomong itu agama. kawin dengan berapa orang saya tanya? Ibumu disodomi berapa laki-laki? Ibumu disodomi berapa laki-laki lonte? Dibayar berapa? Kamu yang ibumu? perempuan Ibumu dibayar berapa semalam? Ibumu dibayar berapa semalam? Hah? Didikan keluarga lonte. Udah, Bu. Aduh. Mbak Al-Hayat. Najis, kamu diam. Gak usah panggil-panggil saya kamu. Keras banget loh, Mbak. Oh, saya iya Pak, saya sikat. Apalagi kalau mengatakan sesuatu yang tanpa bukti. Ya. Jangan kalian naik-naik ke sini mengatakan lonte dan anjing. Saya sikat nabimu. Saya akan tunjukkan nabimu anak lonte. Bahkan nabimu tuh lahir 4 tahun setelah bapaknya nggak ada. Anak siapa itu? Mbak, Aminah itu melakukan apa yang saya kasih tahu kalian ya. Aminah itu melakukan apa yang namanya zawaj al-rahib, pernikahan berkelompok. Sehingga Aminah itu menazabkan anaknya itu kepada anaknya Abdul Muthalib pada waktu itu. Ngerti kamu? Makanya nabimu tuh lahirnya 4-7 tahun setelah Abdullah mati. Nabimu tuh ada di kandungan Aminah 4 tahun setelah suaminya mati. Dan bukan hanya nabimu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu 3-4 tahun ada di dalam kandungan ibunya. Anak siapa itu semuanya? Anak siapa itu imam-imam kalian itu? Ya anak orang lah. Oh, anak lonte lah pasti. Suaminya meninggal 4 tahun yang lalu kok baru sekarang anaknya lahir. Lah, lo Yesus lo dari mana? Ruh. Nggak usah ke Yesus. Ini kan kalau ditanya, larinya ke Yesus. Enggak. Ya? Lo ngatain kami. Jawab dulu dong. Ya, ini mau gua jawab. Ini kan jawab dulu. Ya, jawab. Kenapa nabimu lahir 4 tahun setelah bapaknya mati? Coba kamu jawab. ya karena mereka ada pernikahan, bukan kayak lo, Yesus lo. Emang lo lahir begitu aja, contohnya Al-Hayat. Goblok ya teman-teman ya. Goblok ya. Bukan goblok. Ikan paus aja maksimal 2 tahun dikandung. Ini gajah berapa sih? Setahun lebih kalau nggak salah. Gajah 2 tahun, 20 sampai 24 bulan. Betul. Nah, nabimu 4 tahun. Nabimu itu keluar dari kandungannya Aminah. Udah bisa nyanyi bintang kecil tuh nggak? Bintang kecil di langit yang biru. Kenapa? Karena nabimu begitu keluar dari nabimu begitu keluar dari kandungannya Aminah sudah TK. Al-Hayat, lo mau dipikirin dulu. Orang itu biasanya di dalam kandungan 9 bulan. Ini kenapa? Setelah pernikahan 6 bulan kemudian Abdullah itu meninggal. Nabimu itu baru lahir setelah 4 tahun kematiannya. Itu kan bertanya-tanya dalam kalbu, anak siapa? Suaminya sudah meninggal 6 bulan yang lalu kok, 6 bulan setelah pernikahan. Kok anaknya begitu baru juga kayak lo ngomong. Kenapa Islam cari tahu makanya. Mana ada jawaban begitu juga. Bentar Bang. Kayak si Al-Hayat ngomong tadi. Kenapa orang Islam memakai toa? Kalau kau
Tidak Dulu fokus. Kok ketawa sih? Fokus. Gua aplikasi dari yang itu tadi. Kalau kau nggak toa nggak dibikin, mana mungkin umat Islam membeli kan? Dulu. Aduh. Itu kan namanya dalam perdagangan Al-Hayat. Kalau nggak sekarang sebentar. Sekarang saya tanya. Kayak misal ya. Mana mungkin dapat menghasilkan uang? Diam dulu, fokus. Misal kamu ini menikah. Terus 6 bulan, 6 bulan setelah menikah, kamu meninggal. Istrimu itu tiba-tiba 4 tahun yang ke depan, dia ngelahirin anak kamu. Curiga nggak tetanggamu itu? Coba kau pikirin. Kau nikah nih sama istrimu, 6 bulan kemudian kau meninggal. Terus istrimu 4 tahun ke depan dia ngomong, ini anakku dari Muhammad gitu loh. Namamu Muhammad kan? Nah, itu bertanya-tanya nggak itu dalam kalbu tuh? Anak siapa itu? Coba kau bayangkan dulu tuh bayanganmu. Bayangkan aja dulu bayanganmu. Ibumu pun pasti curiga, loh anak menantuku, anak kandungku udah meninggal 6 bulan setelah pernikahan. Kok 4 tahun kemudian itu menantuku itu kok melahirkan anak, ngaku-ngaku dari anakku katanya. Apa nggak geger itu mertuanya? Betul nggak gitu Bu Al-Hayat? 3 bulan. Jadi dalam apa riwayat itu ada yang kena ban. Pasti ada yang report itu. Iyalah, mulutnya kasar kali itu. Ini bukan room diskusi, Bang. Temenmu tadi yang tapi yang mulai temenmu gitu loh. Jangan gitulah. Memang teman satu Islam gua yang bikin. Tapi kayak dia, Bang. Nah, gitu. Kalau mau diskusi aja, nggak usah pakai menghina. Tapi ya waktu bilang gitu, terus kita suruh. Bentar, Bang J. Oke, bentar Bang J. Yaudah, diskusi kamu sama Mr. Apologet. Saya silahkan. Silakan. Mentang-mentang toa kayak tadi, toa kenapa umat Islam dipakai segala macam toa. Kalau nggak ada namanya perjualbelian, mana mungkin Israel menghasilkan uang gitu. Oh, jadi itu Israel itu ya, toa itu. Ya, itu kata Al-Hayat tadi. Loh, kamu bilang kalau ada perjualbelian. Ya kan Al-Hayat yang bilang tadi. Sekarang kamu beli toa itu produk Israel itu, toa itu. Ya mana gua tahu, ada yang bikinan dari Indonesia juga, ada yang bikinan dari Israel. Benar toh? Emang gua tahu saya kamu toamu metin mana, saya nggak tahu. Nah, tapi yang jelas teknologi yang ada sekarang itu bisa ada berkembang itu karena pengaruh dari orang Yahudi dan Kristen. Ya. Gitu. Kalau mau diskusi aja, Bang, gitu. Kita kan kalian semua kan berpendidikan semua, ya kan? Udah tamat perguruan tinggi semua. Diskusilah yang benar. Janganlah saling menghujat. Enggak semua Islam, Bang. Yang lu pikir. Itu. Ya, kamu mau apa? Mau ngomong apa? Enggak ada. Enggak ada mau ngomong. Ya, terus kamu ngomong apa? Yang menghujat itu bukan saya, kalian. Kalian naik-naik tadi sudah mengatakan anjing-anjing. Sudah mengatakan lonte, betul nggak teman-teman? Iya. Saya rekam loh ini di YouTube saya. Kan udah gua bilang Ibu Al-Hayat, Saya tanya kamu, ini saya rekam di YouTube saya. Ini saya rekam di YouTube saya ya. Iya, benar. Yang mana dikatakan menghujat? Kalian naik sini sudah mengatakan anjing. Saya berkata anjing adalah nama belakang dari nabimu. Ya. Nabimu itu nama belakangnya adalah Kusai bin Kilab, artinya si anak anjing. Itu nama belakang nabimu, jangan dihina dong nabimu. Kalian mengatakan lonte, saya bilang siapa yang menghujat? Hah? Pernah saya mengatakan kalian lonte duluan? Tetapi saya bisa menunjukkan kalian di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, arti kata uruban atroba adalah lonte surga. Kalian akan diberikan pelacur surga, yaitu uruban atroba. Hah?
Saya punya bukti, saya punya datanya, saya bisa tunjukkan sama kalian. Bahwa kalian nanti di jannah diberikan pelacur surga yang artinya al-kahbah. Uruban adalah bentuk jamak dari al-urub, artinya pelacur. Yaitu bidadari-bidadari yang berbuah dada montok seperti buah delima dan apa? Selain berbuah dada montok, bervagina rapat itu kalian. Jadi jangan nggak pakai data, Pak. Ketika kalian mengatakan lonte, saya bisa tunjukkan bahwa Aminah itu melakukan Salome, pernikahan yang namanya Zawaj al-Rahid. Dia melakukan pernikahan berkelompok pada zaman pra-Islam pada waktu itu. Sehingga nabimu itu lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya, di dalam satu riwayat dikatakan 3 hari mereka bercampur. Nama asli daripada bapaknya nabimu yang dinazabkan oleh Aminah itu bukan Abdullah, tetapi Abdullat. Nama asli dari nabimu adalah Katem bin Abdullat, bukan Abdullah. Itu nama asli bapaknya nabimu. Ada dalam satu riwayat yang mengatakan dia 3 hari bercampur dengan Aminah lalu pergi berdagang dan mati. Ada riwayat lain yang mengatakan 3 bulan dia bercampur dengan Aminah lalu dia pergi berdagang dan mati. Tetapi nabimu lahirnya 4 tahun setelah Abdullat atau Abdullah ini mati. Mbak, kamu itu terserah kau. Mau Abdullah mau apa, itu terserah kau. Yang penting saya saya mengimani. membaca data. Sebentar, kamu mengatakan menghujat. Di mana saya menghujat? Kalianlah penghujat. Yang Makanya saya tanya, yang bilang menghujat itu siapa? Kalian menghujat orang kafir. Saya tanya, kenapa kalian memakai produk kafir? Itu pertanyaan saya. Ya. Kenapa kalian memakai produk kafir? Kenapa kalian memakai vaksin? Vaksin itu produksi Yahudi, penemunya orang Yahudi. Mengapa kalian memakai pesawat terbang, penemuan orang Yahudi? Kenapa nggak pakai ontak kalian pergi ke Arab? Kenapa pakai pesawat terbang? Bisa pakai pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya pakai pesawat terbang. Kereta api penemuan orang kafir juga. Kereta api penemuan orang kafir. Dan bukan hanya itu, air zam-zammu yang kamu banggakan, itu adalah sulingan air laut dari 2 perusahaan Yahudi dan 1 perusahaan Kanada yang bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia. Oh, zaman dahulu udah ada penyulingan ya, Mbak? Botol kau. Di sana udah ada seperti mesin, ya Mbak? Kamu tahu nggak kapan air zam-zam itu disuling dari air laut? Kapan? Tahun berapa? Ya nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu dengerin, botol. Nah, emang ada ini, ya kata Mbak kan, itu dari penyulingan. Emang ada zaman dulu penyulingan air? Zaman dulu air zam-zam belum dijual sama pemerintah Arab Saudi, dibawa ke Indonesia, botol. Mereka cuma jualan batu. Arab Saudi itu cuma jualan batu ke kalian. Kata Mbak tadi kan ada penyulingan. Kalau zaman dahulu air zam-zam itu hasil bentar Mbak. Kalau zaman dulu ada penyulingan air zam-zam. Bukan penyulingan air zam-zam. Air zam-zam yang kamu bawa sekarang itu bukan dari sumurnya. Sumurnya udah nggak ada. Ngerti nggak kau? Itu dari laut dialirkan lewat pipa. Dimasukin di dalam sumur lalu dicap sama mereka dijual. Itu dibilang air zam-zam. Padahal lu bukan air sumur, itu air laut. Ngerti kau? Dan perusahaan yang membuat itu ada 2 perusahaan Amerika dan 1 perusahaan Kanada yang bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia. Ngerti? Bahkan minyak Saudi Arabia itu juga mesinnya Amerika. Tenaga kerjanya Amerika semua itu. Orang kafir. Baca dong sejarah. Ya, sumurnya udah kering, udah nggak ada airnya kok kalian masih bisa dari Mekah kalau pulang haji ini ada air zam-zam dari Hong Kong, air laut iya. Ngerti? Bisa nggak sumur sekecil itu memenuhi kalian itu yang katanya berapa puluh ribu tuh kalau naik haji atau umroh, bawa air zam-zam itu berapa galon? Hah? Mikir pakai otak, itu bukan air zam-zam. Bisa, itu kalau air mata airnya deras bisa. Aduh, Masya Allah. Udahlah, emang kalian nggak bisa menemukan apa-apa, jadi gue udah angkat tangan sama kalian lah.
Angkat tangan, gue udah nggak tahu. Divaksin aja deh. Ini tinggal divaksin aja deh. Suntik apa nih? Kalau nggak salah suntik mati aja deh. Pakai vaksin aja nih orang. Lo aja suntik mati, Mbak. Buat apa kamu hidup kalau kamu buat apa kamu hidup untuk nggak dipakai? Pakai mesin ATM. Lah mesin ATM penemuan orang Yahudi lagi. Kau pikir mesin ATM itu penemuan siapa yang kalian pakai di BCA Mandiri itu loh. Mesin ATM itu memang buatan siapa? Saya tanya. Ya kalau itu buatan Yahudi, kenapa diperjualbelikan? Kenapa nggak untuk Yahudi aja, Mbak? Gitu. Orang Yahudi itu pinter-pinter, makanya kalian nggak bisa lepas dari teknologinya mereka. Internet buatan siapa yang kamu pakai ini? Kamu bisa telepon pakai 5G, 3G, 5G, Wi-Fi. Itu penemuan siapa itu? Perempuan Yahudi itu penemuannya, seorang perempuan orang Yahudi. Kalian ini kalian pakai 5G, 4G, 3G. Itu memang penemuan siapa? Saya tanya, penemuan siapa coba? Kan udah Maaf Mbak, dulu Mbak kalau mau itu tanya. penemuan Yahudi, Mbak, kenapa nggak untuk orang Yahudi aja? Loh, Kenapa orang Yahudi harus diperjualbelikan kayak toa, kayak mesin ATM? Kenapa nggak untuk orang Yahudi aja gitu? Karena di dalam Alkitab kami dikatakan bahwa orang Yahudi akan menguasai dunia. Baca dong Alkitab kami. Makanya 80% dari ujung kepala sampai ujung kaki lu utang sama orang Yahudi, termasuk rupiah. Saya kasih tahu kamu. Mbak, ya. Kalau Mbak Bank Indonesia, saya kasih tahu kamu ya. Bank Indonesia itu punya hutang sama Bank Dunia. Bank Dunia itu punya kalau Mbak memprediksi akhir zaman dikuasai Yahudi. Israel akan menang, kita lihat aja nanti Mbak. Saya kasih tahu kamu ya. Kita nggak tahu ke depannya Mbak. Ini nggak bisa diem ya nih orang ya. Saya kasih tahu kalian ya. Seluruh bank di dunia ini itu dikuasai Yahudi kecuali 4 negara. Saya ulangi ya. Seluruh bank di dunia ini, kamu ke negara manapun, kecuali 4 negara, itu semua bank dikuasai Yahudi. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak mau pakai produknya Yahudi, kamu ke Korea Utara, ke tempatnya Kim Jong Il sana loh. Kamu ke tempatnya Kim Jong Il. Itu nggak ada internet, nggak boleh pakai internet. Pokoknya nggak, dia tertutup dari dunia. Itu kamu kalau nggak mau pakai keuangannya orang Yahudi, nggak mau pakai duit rupiah, kamu ke Korea Utara, gue saranin. Nah, kamu betul-betul Islam sejati. Jangan wah, nyembah Kim Jong Un dong. Iya, sama Kim Jong Un sana loh. Kamu di bawahnya Kim Jong Un, jangan di bawahnya Jokowi. Selama kalian pakai rupiah, kalian utang sama Bank Dunia punyanya orang Yahudi. Kamu tahu nggak? Iya, kan itu kan urusan negara. Kok gua yang repot? Itu kan urusan negara. Kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dikuasai orang Yahudi. Karena mereka orang kaya nggak keluar-keluar. Orang kaya mah kagak keluar-keluar. Duitnya triliun. Mbak, kalau Mbak seiman sama orang Yahudi, Mbak, kalau Mbak seiman sama orang Yahudi, seiman Mbak sama orang Yahudi. Kami itu Kristen adalah sekte agama Yahudi. Kamu baca di Kisah Para Rasul. Orang Kristen adalah salah satu bagian agama Yahudi. Namanya sekte jalan lurus. Ngerti kau? Jadi di kitab Yahudi ada nama Yesus? Loh iya ada. Kapan? Coba sampai tua, sampai putih pun rambut ibu membaca sejarah Yahudi nggak ada nama Yesus itu. Kok bisa nggak ada? Kamu tahu nggak Yesus? Coba baca dulu. Perjanjian lama, Immanuel kan? Bukan Yesus kan? Ya, Immanuel itu untuk Yesus. Loh. Kan Immanuel. Musa itu namanya juga Yesus kalau diterjemahin. Yosua tuh. Yosua. Kan diterjemahkan di Indonesia. Nah, kamu nanya Yesus ya Indonesia lah. Gimana sih kau? Yosua lah kan emang Immanuel emang Immanuel bisa dirubah ke Yesus kan gitunya pertanyaannya. Makanya nggak bisa menemukan apa-apa. Toa udah aku temukan. Dipakai vaksin Ayo. Penemuan orang Yahudi dipakai pula vaksinnya. Hah? Ayo berdebat terbuka kita di mana? Di Medan. Tapi terbuka ya, Medan, secara sportif ya. Iya, Pak. Nora. Ayo ke sana kita. Silakan. Tapi berdebat terbuka. Silakan, Bapak email visa, saya kasih ya, saya kasih ini nomor. Bapak email visa Amerika Bapak, silakan ke sini. Ini iya berdebat terbuka, tapi dengan sopan, tidak boleh
keras-keras kayak tadi Ini juga menghujat terbuka, apapun Pak. yang terjadi ya kan. Ini juga terbuka, Pak. Ini 766 orang yang nonton. Ya tapi kan menghujat kan udah dijawab Lah, yang gimana pilih yang menghujat? tadi, Gimana menghujat? yang ibu Gas, Bang. tanya Gas, udah Bang. dijawab pilih yang Gas, Bang, tadi. tadi. Gas, Bang. Ya. Ajak debat terbuka, Bang. Kalau di room sini kita di mute. Aku malas di dunia maya ini. Kenapa? Ini Kok nggak cari sanggup? kekayaan ini. Saya kasih Ini tahu cari Anda loh, kekayaan karena saya ini. menghujat kalianlah yang menghujat mengatakan anjing dan lonte itu kalian, ngerti kamu? Kan dijawab siapa tadi? Pilih Loh, yang. saya tanya, Udah siapa dijawabnya. yang menghujat? Ibu patahkan lagi. Jadi Nabimu itu kesalah anak hiper haram, tadi. itu sudah terbukti, Pak. Nabimu tuh lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Bahkan saya bisa menunjukkan fatwa di dalam Islam bahwa kehamilan di dalam Islam 4 mazhab nih ya, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi semua setuju bahwa kehamilan di dalam Islam itu 4 sampai 12 tahun. Setelah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal 12 tahun yang lalu, ini perempuan masih bisa mengklaim itu anak dari suaminya 12 tahun lalu yang mati atau cerai dari dia. Ngerti kau? Itu agamamu. Silakan, Pak. Itu email saya. Bapak, foto visa Bapak dan tiket penerbangan Bapak saya jemput di lapangan udara LA, Los Angeles sini. Ya, saya sudah kasih itu email saya. Silakan Bapak email ke situ. Nggak punya data, nggak bisa jawab. Sok-sokan kalian itu di Indonesia. Mentang-mentang sok-sokan ya. Kalian waktu debat, nggak usah debat deh ya. Di podcastnya Dr. Richard Lee saja, Muslim itu nggak berani datang sendiri loh, Donditan. Ya, Prof. Metatron datang sendirian. Sendiri, satu orang sendiri, hanya orang Kristen satu. Kalian Muslim berani sendiri, kayak kami orang Kristen. Hah? Berani kalian sendirian menghadapi kami. Donitan datang ke podcastnya Richard Lee cuma apa? Bawa buku sekoper, isinya cuma, ini loh ada kata Isa Al-Masih di dalam Alkitab tahun 1700 berapa, gua nggak ngerti. Ini loh ada kata Isa Al-Masih di dalam Alkitab LAI terbitan tahun berapa begitu. Ini Alkitab Seleber begini. Yang ditunjukin cuma itu doang. Dan kenapa kalian Muslim nggak berani datang? Nggak berani datang seorang diri karena nggak punya Muslim nggak berani datang. Ngerti kalian? Ya. Jauh perjalanan ibu lagi itu. Itu aja nggak ngerti. Makanya banyak belajar dulu. Nanti baru tentang aku. Hah? Banyak belajar tentang saya tanya, Pak. Biar banyak kau belajar dulu. Saya tanya, Bapak pernah seperti saya nggak debat dengan sekretaris Nahdlatul Ulama Waifi Najah? Pernah? Hah? Bapak pernah seperti saya? Di mana? Aku kalau di dunia maya nggak pernah aku. Malas aku di dunia maya. Mencari koin doang, apalah gunanya itu? Ya? Mencari koin menghujat, apa gunanya itu? Debat dalam bahasa Arab tidak terjawab. Nggak nyambungnya kalian itu. Debat di dunia maya, di dunia nyata lah. Bapak kayaknya gaptek ya. Bapak kayaknya gaptek, biasa tinggal di hutan ya, nggak tahu apa-apa ya. Debat terbuka ini juga terbuka, Pak. Ini 800 orang. Menurut Bapak ini tertutup. Siapa aja boleh masuk ke room saya. Ini terbuka. Kok botol sekali Anda? Nggak ngerti arti terbuka ya. Ini forum terbuka, Pak. Kalian pikir saya ngumpet apa? Sorry ya, saya nggak pernah punya hutang dengan siapapun. Ya. Borong saya akan niat. Bu, saya kasih tahu kalian. Tidak pernah saya dengan suami orang. Saya kasih tahu Anda. Ya. Nama saya bersih. Satu, saya tidak pingin terkenal. Ya. Jadi kalian kalau mau ketemu saya, datang ke sini. Orang pada datang ke sini ketemu saya kok. Oh, tapi kalian memang gak punya duit, miskin-miskin, ya begitulah. Ya, ini ada Jafar nih. Habib kah? Ke Singapura nggak pernah, ke Malaysia nggak pernah, gaya kalian tuh. Bukan Habib. Pembahasan apa ini? Bilang kamu ngapain tadi masuk? Kok nggak tahu apa-apa? Loh. Ngelantur aja dari tadi, ngerocos.
Pasti Zuriat Nabi. Ja'far. Zuriat Nabi. Nabi Ja'far. Nabi keberapa itu? Masih beriman pada mimpi. Yang perlu ditanya tuh kamu tuh masih beriman pada mimpi. Siapa sih Agatha? Berisik banget. Ini Jam suara berapa nih? Ini Jafar ini. Saya kira dia ini Ustadz. Bu, kalau mau masuk ke Komal dijaga teman-teman, jangan di tengah-tengah kandang ayam dong. Dari tadi deket ayam. Gue jadi ingat Pak Kafir tadi. Tadi gue rungkat soalnya aku ada urusan yang emergensi, jadi gue langsung matiin tadi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.